Sejak kecil filosof ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kamis, nggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah, karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak, udah beda kelasnya, makomnya beda. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah, ini tingkatan ini penting, beda, sehingga kalau dia bersinggasana, bertahta, bukan dia tidak mau campur, tapi tingkatannya. Nah, sehingga Mas Sujiwo Tejo itu kenapa nggak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Didi, demokrasi itu dipilih, kata dia, nanti Sudra jadi pemimpin. Jadi kalau Sudra jadi pemimpin, yang diomongin ya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara. Makanya jadi pemimpin itu sejak kecil sudah dibedakan. Nah, apa sih saya cerita ini? Apa? Cerita ini cerita perbankan. Cerita perbankan itu adalah cerita ketajaman pikiran dan baca pasar. Nah, karena cerita ketajaman, pertama, apakah kita akan bangkrut? Tidak akan pernah. Apakah kita tidak akan kompetitif? Tidak akan pernah. Selama apa? Selama niat kita dan kemudian diri kita ada. Kata orang Sunda itu ngawiraga sukma. Ngawiraga sukma itu dalam bahasa biologi disebutnya bersenyawa. Kemudian dalam bahasa kebudayaan manunggal. Kalau dalam bahasa Abah nauke. Apa itu? Saya katakan ketika orang bekerja di BJB, maka BJB menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup. Apa yang merusak sebuah perusahaan, sebuah korporasi, sebuah lingkungan? Apa? Ketika yang mengisinya menjelekkan tempat dia bekerja. Kemana bercerita? Terbalik, Bang. Terbalik. Maka koran di TNI gak boleh anak buahnya, apapun yang terjadi gak boleh bercerita keluar. Maka untuk itu kalau BJB ingin berhasil, seluruh pegawainya masukin barang militer. Serius? Serius? Ini gak main-main. Masukin barang militer. Untuk apa? Persenyawaan, penyatuan jiwa. Dan di barang militer nanti akan ketahuan mana pegawai yang punya visi, mana pegawai yang asal-asal. Dari situlah terjadinya seleksi. Alam yang akan menseleksinya. Disumpahin satu-satu. Saat anu nek maling KBJB, sanu tadi gawe KBJB, saumur hidup sia, 7 turunan sia, mau pernah berkah. Sumpahnya ini penting. Jadi menyatukan diri. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya? Apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak, sekolah SD aja cuma kelas 2, baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa, dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9, gaji suaminya hanya prajurit kepala, palang 3, tapi anaknya sehat-sehat, bisa sekolah, bisa kuliah, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut, sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel, dan kemudian batu bara yang diangkat, sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat, sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutannya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati, pendekatannya auta benefit. Sehingga saya, ketika saya dulu, dan itu bisa lakukan sekarang, saya dulu ketika jadi bupati, yang saya tanya itu bukan pendapatan. Saya bilang, ngapain ngomongin pendapatan? Pasti yang saya tanya belanja. Ini belanja duitnya dipakai apa?
Maka saya lakukan sebelum sekarang jadi gubernur dan Pak Prabowo jadi presiden, saya 15 tahun yang lalu sudah membuat namanya realokasi. Ini apa, ini apa, ini apa, belanjanya untuk ini. Bagaimana percepatan agar belanjanya cepat? Saya bilang cepetin ini jalan, hibahin sama tentara yang kerjain. Itu dari dulu saya. Kalau sudah belanjanya diperbaiki, maka saya nih Pak, ini barangkali satu-satunya pemimpin daerah yang dalam setiap tahun itu paling BJBK, paling gak suka zaman itu bupati saya. Kenapa? Di saat kabupaten lain silpanya 1 triliun, saya minus 3 juta. Dan saya analisis betul tiap hari. HP saya tuh terlihat, hari ini berapa belanjanya, hari ini berapa uang masuk. Saya tuh kalau nyusun APBD Pak, begini, saya bilang berapa jumlah anggaran pembangunannya, 600 miliar Pak. Oke, penurunan tender berapa? Rata-rata 10%. Oke, berarti 60 miliar masuk lagi pendapatan. Gak boleh lagi ini uang yang silpa ini masuk ke tahun depan. Kenapa? Rakyat sudah bayar pajak sekarang, tahun ini harus muter lagi, harus muter lagi. Itu yang saya lakukan sehingga cepat. Nah, saya katakan ketika rakyat sudah bayar pajak, maka kita tidak boleh lama-lama nyimpan uang di tempat lain atau di bank. Suruh muter terus, gak boleh berhenti. Kenapa? Ini siklus mata rantai ekonomi yang tidak boleh berhenti. Ketika berhenti ada orang yang tidak bekerja, ketika berhenti ada orang yang tidak makan. Karena berhentinya siklus ekonomi ini melahirkan kemandirian ekonomi, kelesuan. Maka duit harus muter, nggak boleh diam. Dia harus muter karena tugas uang itu berputar, bukan diam. Nah, saya membuat kebijakan itu. Nah, kemudian ini yang harus dilakukan oleh BJB. Tapi apa? Harus ada analisis. Analisis yang tertinggi dalam hidup kita ini apa? Rasa dan keteguhan. Keteguhan. Apa keteguhan? Sikap konsistensi kita, istiqomah kita dalam sebuah keputusan. Nah, ini. Nah, kemudian belum nggak akan ada orang kayak saya itu sebenarnya. Saya kalau menyusun APBD yang sekarang belum berani. Nanti saya bikin itu. Sekarang tuh kemarin maksudnya bikin minus 1 triliun. Masih begini. Saya itu dulu bikin minus Pak. Kalau saya nyusun APBD pendapatan asli berdasarkan analisis kepala badan keuangan itu 1,2 triliun, maka saya menyusun 1,8 triliun. Sudah real. Kenapa? Karena dari 1,2 saya yakin tidak semuanya akan dibelanjakan. Pasti ada selipnya, pasti ada langkah yang tersendatnya. Maka saya belanja 1,8. Kenapa? Yang 600 spekulasi saya untuk apa? Agar belanja pembangunannya cepat dikeluarkan, belanja rutinnya tertahan. Kemudian apakah selalu tertutup dalam setiap tahun? Selalu tertutup. Rezekinya datang tanpa dikira. Ini penting. Nah, bagaimana agar rezeki datang tidak terkira? Maka belanjanya harus menjadi doanya orang lain. Bagaimana belanja menjadi doa? Belanja jalan jadi doa, belanja rumah sakit jadi doa, belanja rumah rakyat miskin jadi doa, belanja beasiswa orang-orang miskin jadi doa, belanja pembebasan rakyat miskin dari berobat jadi doa. Doa ini semua orang berdoa. Mudah-mudahan pemerintah ini uangnya banyak. Kenapa? Uang yang kami terima cukup manfaat, menyelesaikan kemiskinan, menyelesaikan orang sakit, menyelesaikan rumah roboh. Dan kaum nyinyir pada waktu itu melihat saya bahwa uang di Pemda Purwakarta zaman itu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti membangun. Tank 3 Januari saya sudah membangun. Akhirnya mereka berspekulasi, Pemda Purwakarta kaya karena bupatinya menikah dengan Nyi Ratu Kidul. Kalau saya gitu disengajain. Kalau saya bilang lebih baik nikah dengan Nyi Ratu Kidul melahirkan banyak uang daripada nikahin istri orang nanti digebukin. Nah, ini untuk itu apa sih yang dilakukan hari ini? Saya ngajak selama ini adalah ngajak BJB untuk membelanjakan uang-uang ini menjadi doanya orang. Maka disebutlah BJB peduli. BJB peduli kalau nanti ada bisa ada tren baru adalah Bang Aing peduli. Maka ini akan masuk dalam alam bawah sadar orang. Kalau dalam alam bawah sadar orang, maka
saya yakin akan di tengah-tengah orang mulai menurunnya kepercayaan pada perbankan, ada ketakutan menyimpan uang disimpankan, kemudian muncul bank sebagai oase di tengah gurun pasir, dan dia menjadi sosok peduli, maka semua orang akan berbondong-bondong menyimpan di bank ini.